Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama berjumpa, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang sungguh baik, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam segala kondisi. Dan jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami supaya sungguh kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kiranya Tuhan berkenan menuntun kami agar di dalam setiap perkataan dan perbuatan serta pikiran kami dapat menunjukkan kasih Tuhan Yesus ke sesama kami dan bahkan kami juga dapat mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari kasih Tuhan, bacaan kita pada hari ini berdasarkan Keluaran pasal 3 ayat 15 hingga ayat yang ke-22. Keluaran pasal 3 ayat 15 sampai yang ke-22 yang berbunyi demikian. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan bahkan diberikan kekuatan dan kemampuan dari Tuhan untuk melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang sudah dikasih Tuhan, halo, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan bahagia, semuanya dalam keadaan semangat, semuanya dalam keadaan penuh sukacita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, bagaimana pendapat Bapak Ibu ketika membaca ayat yang barusan bersama-sama kita baca dan kita renungkan? Apa yang menarik dari sudut pandang Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian? Ada 2 hal yang menarik perhatian. Ada 2 hal yang bagi saya penting untuk kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, di ayat yang ke-18. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataan. Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan kita ini bukan Tuhan yang otoriter. Bukan Tuhan yang memaksakan kehendaknya kepada manusia. Jadi ini menurut saya sangat baik. Ketika Tuhan ini melihat, oh orang-orang ini mengalami penindasan, orang-orang ini mengalami penderitaan, mereka membutuhkan pertolongan. Baiklah, aku akan menolong mereka. Tetapi aku tidak akan memaksa mereka untuk menerima pertolongan. Jadi Tuhan memberikan penawaran untuk menolong bangsa yang sedang ditindas ini, keturunan dari Yakub. Ketika itu ditanya, tapi kalau mereka mau ya ayo, tapi kalau enggak ya sudah. Tuhan tidak memaksakan kehendaknya. Ini yang pertama-tama perlu kita catat, bahwa Tuhan itu mau menolong tapi Tuhan tidak memaksa kehendaknya. Lalu yang kedua, di ayat yang ke-19 hingga 20 dituliskan begini. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat.
Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dari dua ayat ini kita melihat bahwa Tuhan membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi hal yang mungkin. Mari bersama-sama kita bayangkan, saat itu keturunan Yakub ini, orang-orang yang kemudian disebut oleh orang Israel yang di sini dituliskan sebagai orang-orang Ibrani ini kan diperlakukan sebagai orang asing yang kemudian menjadi budak. Jadi dulunya dianggap sebagai keluarga begitu, apalagi di masa hidupnya Yusuf yang waktu itu masih diberikan kuasa, mereka dianggap sebagai saudara, dianggap sebagai tetangga. Tetapi bertahun-tahun kemudian setelah mereka bertambah banyak, mereka ditindas. Nah, coba kita bayangkan, mereka ini kan pendatang, posisinya juga rendah di sana. Nah, kalau mereka mau pergi, itu kan bukan pilihan yang mudah. Seandainya mereka pergi pasti ditangkap, dikejar lalu ditangkap dan bisa kemudian dibunuh. Tidak mungkin bagi seorang budak untuk melarikan diri dari tuannya, apalagi ini sebuah bangsa melarikan diri dari bangsa lain yang lebih besar, yang lebih berkuasa. Jadi ini adalah hal yang tidak mungkin. Itu kan apa ya, namanya negara itu kan pasti dikelilingi ya, ada penjaga-penjaganya kan, ya nggak mungkin mau lari kemana. Bahkan di laut saja pasti ada yang memantau. Lah ini mereka mau pergi kan ya tidak mungkin. Tuhan mengubah dari yang tidak mungkin menjadi hal yang mungkin. Tetapi dari dua hal ini ada hal yang juga menarik yang perlu kita bersama-sama renungkan. Yang pertama-tama adalah Tuhan memberikan pertolongan tapi mengajak mereka untuk keluar dari zona nyamannya. Oke, kamu tertindas, sekarang kamu menderita, kamu tertindas dan membutuhkan bantuan. Nah, kalau begitu maka sekarang kamu akan keluar dari bangsa yang menindas kamu. Mau nggak keluar? Ayo, mau nggak kita keluar bareng-bareng nih? Ditolong sama Tuhan, mau nggak untuk keluar? Pertolongannya bukannya sudahlah kita binasakan bangsa Mesir, nanti kamu boleh menjadi penguasa di atas tanah ini, enggak gitu. Padahal kalau gitu kan enak ya, jadi wah nggak usah pergi-pergilah, sudahlah jadi dijadikan saya ditukar saja posisinya, yang kemarin berkuasa sekarang menjadi hamba, yang kemarin jadi hamba sekarang jadi yang berkuasa, enggak. Tapi pertolongannya itu harus keluar dari zona nyaman. Ya kamu akan menjadi sebuah bangsa, kamu akan menjadi bangsa yang merdeka, tapi ayo keluar. Mau enggak kalau keluar? Kalau enggak ya kamu akan menderita terus, kalau mau bebas ya ayo keluar. Tuhan mengajak manusia bergerak keluar dari zona nyamannya. Lalu yang kedua, Tuhan itu mengubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, bukan mengubah dari yang sulit menjadi mudah. Musa tidak dijanjikan bahwa ya sudahlah nanti kamu datang ke Firaun terus nanti ujuk-ujuk tiba-tiba dibolehkan. Nanti kalau sudah boleh kamu jalan keluar langsung jadi bangsa yang merdeka. Enggak. Tapi Tuhan bilang bahwa Tuhan akan mendorong dengan tangan yang kuat, akan memukul bangsa Mesir dengan perbuatan yang ajaib, akan membuka kemungkinan. Tadi kan tidak mungkin, nah sekarang jadi mungkin, tapi nggak pernah dibilang, kan itu kan susah, nggak mungkin, nantilah tak permudah kayak calo-calo itu loh. Ya kan daripada Bapak antri, daripada Bapak nungguin dari pagi sampai siang capek, nanti belum lagi disuruh ke sana sini, sudahlah Bapak bayar saja, kan itu kayak calo ya. Enggak, Tuhan nggak kayak calo gitu. Tuhan nggak bilang nanti gampang-gampang tak selesaiin, tidak. Tuhan melakukan bagiannya, mengubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, lalu manusia harus melanjutkan usahanya, upayanya. Ya datang ke Firaun, Musa harus masih datang ke Firaun, bertemu dengan Firaun, memberanikan dirinya, dan setelah itu juga bangsa orang-orang Ibrani tadi harus melewati jalan yang juga tidak mudah untuk menjadi bangsa yang merdeka, untuk tinggal di tanah yang dijanjikan dan diberikan itu. Nah, dari hal ini apa yang bersama-sama kita dapat renungkan? Apalagi di tengah kondisi yang seperti ini. Yang pertama yang bersama-sama kita renungkan adalah Tuhan itu masih dan selalu menolong kita. Tapi kita mau nggak sih ditolong sama Tuhan? Maulah. Saya ini lapar ya Tuhan, saya butuh dikasih makan. Ya sudah, kamu tak kasih kerjaan. Lah saya ini butuhnya makan kok dikasihnya kerjaan. Nggak maulah, saya ini butuhnya makan. Ya kan kayak bangsa tadi ya, Ibrani tadi. Saya ini maunya jadi orang bebas, saya maunya nggak menderita kok malah disuruh pergi yang jauh. Ngapain?
Nah ini juga Tuhan saya ini pengennya dapat pasangan hidup. Ya sudah, kamu tak ajak ke komunitas biar ketemu orang banyak. Lah ya mbok nggak usah, mbok saya tuh di rumah tiba-tiba ada orang gitu lewat terus mau jadi pasangan saya. Atau oh Tuhan saya pengen nih kerja, saya bosen kalau di rumah terus. Oh ya sini saya pertemukan sama ibu-ibu yang kemarin jualan. Lah wong saya ini maunya kerja kok malah mau dipertemukan dengan ibu-ibu yang jualan. Tuhan meminta kita, mengajak kita keluar dari zona nyaman. Dan di sana Tuhan menolong kita. Itu yang pertama-tama. Lalu yang kedua, kita ini sering berharap Tuhan ini menjadi tukang sulap. Misalnya sakit, wah lah ya Tuhan saya ini sakit mau tolong disembuhkan. Pengennya nanti setelah tangannya ditumpangkan ke perut, misalnya saya kan sakitnya lambung ya, yang sering kumat. Lalu saya tumpangkan ke perut, nanti dalam nama Tuhan Yesus amin. Lalu sembuh, itu kan pengennya kan kalau ada ibadah-ibadah kesembuhan kan gitu. Datang maju ditumpangi tangan sembuh. Enak ya? Ya itu juga bisa, Tuhan Yesus juga bisa kan. Langsung sembuh juga bisa, tapi kan itu kan tidak selalu Tuhan begitu. Tuhan juga punya caranya, Tuhan membuka kemungkinan lalu kita mengupayakan. Lah kok Tuhan gitu toh? Lah kalau Tuhan nggak membuka kemungkinan lah malah nggak mungkin lah, malah nggak bisa. Ya kalau misalnya sakit, ya berarti harus nggak boleh minum kopi lah. Kok angel men nggak boleh minum kopi, nggak boleh sambal bawang, nggak boleh jangan lombok, macam-macam. Nah tapi itu Tuhan membuka bagiannya dan kita juga melanjutkan apa yang menjadi bagian kita. Kita pengennya corona ini pergi jauh-jauh, ya kan? Kita pengennya kita semua nggak usah pakai masker, kita pengennya kita semua bisa ke gereja. Tapi diajak cuci tangan aja susah, diajak pakai masker sebentar saja tidak mau, diajak tidak kumpul-kumpul aja juga susah. Kapan? Tuhan membuka kemungkinan, tapi kalau kitanya ngeyel terus, kitanya maunya nyaman terus ya susah. Nah mari bersama-sama dengan Tuhan kita berjalan. Dan yang menjadi tenang adalah kita tuh punya tangan yang kuat, tangannya Tuhan yang kuat yang membuka segala sesuatunya. Nah kalau sudah dibukakan dengan tangan yang kuat lalu kita cuma dodok nonton gitu kan, tidak akan terjadi apa-apa. Ya bisa sih sebenarnya Tuhan langsung juga bisa. Tapi sampai kapan kita ini kok jadi orang nggak mau mandiri. Tapi saya yakin kok Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya pasti saat ini sedang berjuang bersama dengan Tuhan. Dan yang saat ini sedang berjuang mati-matian bersama dengan Tuhan, tetap semangat, jangan berputus asa. Segala sesuatu itu pasti ada ujungnya. Segala sesuatu itu pasti ada akhirnya. Dan sampai dimanapun nanti akhirnya Tuhan itu tidak pernah melepaskan dan meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dan kami semakin percaya diri untuk melangkah karena kami memiliki Tuhan yang begitu dahsyat. Dan kiranya Tuhan menguatkan kami, memampukan kami dalam setiap langkah kami supaya kami dapat merasakan pertolongan Tuhan dan kami dapat melanjutkan kehidupan kami dan melakukan tanggung jawab kami seturut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau kita berjumpa secara offline, bertemu wajah, bertemu muka, saya harap Bapak Ibu bisa mengerti kalau saya tidak menyentuh, memeluk dan lain-lain, itu bukan karena saya ketakutan kalau saya tertular, tapi saya justru takut kalau ini malah membahayakan. Karena yang apalagi ketika ketemu yang sepuh-sepuh gitu ya, itu tidak bermaksud tidak menghormati, tetapi kita kalau ketemu baik saya dan Bapak Ibu sekalian ataupun Bapak Ibu dengan yang lain, kalau bisa hari-hari ini tidak terlalu banyak sentuhan fisik karena masih banyak saudara-saudara kita yang saat ini harus terkena virus COVID-19 dan beberapa itu OTG tanpa gejala, jadi sehat tapi ternyata membawa virus, jadi kita lebih baik tidak usah pegang-pegangan dulu, kita dada-dada atau bagaimana begitu ya. Jadi sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.